Bisnis hari-hari ini berat, Pak. Para pemilik butuh orang-orang yang mau, terutama sekali bisa diajak mikir untuk bisa keluar dari kesulitan ini. Sedangkan yang malas mikir terpaksa disuruh minggir dulu. Lalu anak accounting gimana nasibnya? Sayangnya tak terkecuali. Kalau kita datang ke kantor hanya untuk ngabisin jam kerja tanpa pernah mau ikut berpikir tentang kondisi perusahaan, maka di mata owner kita nggak lebih dari sekedar beban. Sebaliknya kalau kamu punya skill accounting yang mumpuni dan mau mikirin solusi, justru di masa-masa sulit inilah kamu paling dibutuhkan. Kamu punya posisi tawar tinggi, perusahaan berani bayar kamu lebih mahal. Pertanyaannya, skill accounting apa yang dibayar mahal oleh perusahaan? Di video ini saya akan bahas 5 skill anak accounting yang bisa mengubah posisi tawar kamu dari sekedar beban operasional menjadi aset yang tidak tergantikan, sehingga perusahaan mau membayar kamu dengan gaji yang lebih tinggi bahkan di kondisi krisis seperti sekarang ini. Oke, kita spill sedikit ya supaya ada bayangan. Skill 1 sampai 3 ini modal utama nembus gaji 2 digit. Mulai dari cara instan nyelamatin kas perusahaan di momen-momen kritis, mengubah angka laporan jadi strategi bisnis, sampai cara mengasah bisnis acumen supaya gercep nyelesain masalah-masalah di kantor dan di lapangan. Kemudian skill 4 dan 5 ini ilmunya para senior manager yang sengaja saya bocorin ya. Salah satunya adalah skill yang bisa ngontrol margin secara efektif sekaligus menemukan sumber kebocoran dengan cepat, termasuk nuansa office politiknya yang akan membuat kamu disegani oleh divisi manapun. Ada juga strategi mendesain transaksi yang aman pasca penerapan Cortex. Bos happy, HR kamu DKPP juga happy. Untuk fresh graduate dan junior nggak ada salahnya juga ngintip ya, sehingga jadi tahu lebih awal kamu harus belajar apa. Sehingga gaji 2 digit yang sering kamu bayangkan gak sekedar hayalan. Tapi kalau kamu tipikal orang yang malas mikir, saya pikir sebaiknya kamu stop nonton sampai di sini aja. Mungkin lebih baik kalau kamu nonton video debit kredit yang sudah sangat banyak saya bahas di channel ini. Untuk senior, cek video ini ya. Cara main kamu di kantor sudah sampai level ini atau belum? Oke, kenapa 5 skill ini menjadi begitu penting sekarang ini? Coba kamu lihat situasi makro kita hari ini, berat nggak? Berat banget. Sejak COVID sampai sekarang kita belum pernah yang namanya benar-benar pulih loh. Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi dompet kita kok makin tipis. Raksasa tekstil legendaris sekelas Ritek aja bisa tumbang kan? Ditambah lagi dengan gempuran AI yang pelan-pelan mulai gantiin posisi admin. Efeknya apa? Lapangan kerja makin sempit, tapi kebutuhan hidup makin mahal. Kadang nyesek lihat sarjana lulusan dari universitas ternama ikut antre berdesak-desakan di job fair untuk ngelamar posisi yang gajinya bahkan gak cukup buat bayar kos di Jakarta. Nah, di tengah kondisi makro yang kian menjepit kehidupan kita, kamu punya 2 pilihan. Mau pasrah jadi korban, atau yang kedua, upgrade isi kepala kamu supaya kamu jadi orang yang dikejar-kejar oleh perusahaan dan ditawari gaji tinggi. Kalau kamu pilih yang kedua, ayo kita bedah skill yang diperlukan satu persatu. Mulai dari skill yang dibutuhkan aja dulu ya. Punya kemampuan nyelamatin kas perusahaan yang tercecer. Kebayang nggak? Mau gajian tapi kas perusahaan kosong. Kamu akan di-spam oleh semua orang yang nanyain, kapan gajian bang? Kapan gajian bang? Kapan gajian bang? Kapan gajian bang? Pusing. Terus kamu pernah nggak dikejar-kejar vendor sampai di luar jam kerja? Atau bos sedang di luar negeri dan kredit cardnya diklaim terus? Intinya berat kalau cash flow sedang bermasalah. Nah, celakanya krisis ini biasanya bisa berlangsung lama. Bisa sampai 3 bulan bahkan sampai tahunan. Nah, disinilah cash flow menjadi faktor utama yang menentukan apakah perusahaan kita bisa survive atau kolaps. Maka yang paling diperlukan dalam kondisi seperti ini adalah kemampuan memungut kas perusahaan yang tercecer di sana sini, yang dalam kondisi normal biasanya jarang bisa kita lihat. Karena accounting biasa akan fokus di profit and loss, yang penting di laporan laba. Gak ada duit, tinggal ambil pinjaman ke bank. Pak, kita nggak sampai minus bulan ini, tapi mohon maaf, untuk gajian minggu depan kita harus ambil pinjaman ke bank dulu karena saldo kita nggak cukup, Pak. Hasilnya pasti owner stres karena dia mikirin kenapa profit ada tapi duitnya nggak ada. Orang accounting yang cerdas caranya nggak begitu. Sebelum ketemu bos dia akan berpikir dulu dan tentu saja effort. Ini piutang kenapa macet? Terus ini stok kenapa nggak kejual ya? Setelah dapat solusinya baru dia ada bos. Pak, sebenarnya kita nggak minus tapi hasil penjualan tertahan di piutang yang umurnya lebih dari 30 hari. Tapi nggak usah ambil pinjaman bank dulu, Pak. Saya sudah negosiasi sama tim sales untuk kasih diskon 2% bagi customer yang bayar dalam 7 hari. Hasilnya minggu depan kita bisa cairkan 1,5 miliar tanpa perlu bayar bunga bank. Dan surat permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25 secara legal juga sudah saya siapkan. Kita bisa hemat aliran kas keluar 100 juta per bulan
perusahaan, Pak. Ketika kamu bisa menjaga nafas perusahaan tetap panjang tanpa nambah utang, kamu nggak hanya berkontribusi tapi kamu jadi hero bagi perusahaan. Tapi nyelamatin cash flow hanya satu hal. Pada kenyataannya banyak masalah di dalam perusahaan. Oleh sebab itu menerjemahkan semua angka yang ada di laporan keuangan sangat penting. Kita masuk ke skill yang kedua, terjemahin angka laporan keuangan menjadi strategi bisnis. Intinya jangan cuma store angka laporan, tapi sertakan juga solusi atau saran yang bisa menekan kerugian, kalau bisa memaksimalkan laba tanpa mengganggu operasional perusahaan. Contohnya gini, laba bulan ini turun karena ada kenaikan di beban entertainment yang signifikan. Orang accounting biasa mungkin cuma bilang, laba kita turun bulan ini karena ada kenaikan biaya entertainment, Pak. Dan saya jamin bosnya pasti jawab, terus kamu mau larang marketing entertain customer gitu? Bullshit. Sedangkan orang accounting yang bergaji mahal, bahasanya beda. Perhatikan baik-baik, Bapak. Laba kita turun bulan ini karena ada kenaikan entertain yang tidak diikuti oleh kenaikan revenue. Saya sudah buatin metrik customer ranking, Pak. Dari metrik ini saya nemu fakta 80% biaya entertain kita teralokasi ke customer yang marginnya tipis dan bayarnya sering telat, Pak. Saran saya, kedepannya kita bisa lebih fokus ke customer yang grade-nya AAA, yang loyal, kasih margin tebal, dan berperilaku positif terhadap brand kita. Nah, beda kan? Akuntan yang gajinya mahal nggak sekedar pangkas biaya. Ya hitung dulu dampaknya. Apakah akan memperbaiki keadaan atau justru akan membuat jadi lebih buruk? Kalau entertain memang menjadi oli untuk memperlancar revenue, maka memangkasnya merupakan tindakan bunuh diri. Berarti jangan dipangkas. Yang diperlukan berarti relokasi. Gunakan data penjualan untuk memisahkan mana entertain yang merupakan pemborosan dan mana yang efektif. Sehingga kamu nggak ganjel direktur untuk ngasilin revenue, tapi malah ngasih beliau mapping yang akurat supaya pengeluaran kas ngasilin return yang maksimal. Nah, kalau sudah begitu kira-kira direktur akan marah atau malah ngajak kamu makan siang. Sebelum lanjut ke skill yang ketiga, kalau di sini ada yang gajinya sudah 2 digit, silahkan ketik aman di ruang komentar. Tapi tolong ceritakan juga gimana cara dapetinnya, sehingga teman-teman yang lain bisa ngikutin ya. Udah? Oke. Dulu tahun-tahun pertama saya kerja, saya selalu penasaran kenapa ya ada orang-orang tertentu. Mr. Len, direktur keuangan saya misalnya pada saat itu, begitu mudahnya menyelesaikan masalah. Bahkan dalam kebanyakan kasus bisa mengubah masalah itu jadi peluang. Apa sih rahasianya? Saya penasaran. Saya baru tahu jawabannya setelah jadi manajer dan akan naik jadi financial controller. Rahasianya adalah sebenarnya rumit, tapi orang menyebutnya business acumen. Oke, kita masuk ke skill yang ketiga, business acumen. Business acumen itu kasarannya gini, kamu harus tahu gimana caranya perusahaan hasilin duit. Konkretnya pahami alur proses perusahaan dari hulu sampai hilir. Akuntan yang paham bisnis itu tahu caranya melakukan efisiensi tanpa mengganggu jalannya bisnis. Contohnya gini, di Q1 kamu nemu selisih stok antara sistem dengan fisik di gudang yang konsisten di kisaran 3-5% setiap bulan. Di sisi lain, beban maintenance mesin juga naik di kisaran yang sama. Nah, yang nggak punya business acumen, solusinya biasanya cuma buat inventory adjustment. Paling banter nyalain orang gudang atau orang produksi. Pak, ada selisih stok di sistem, saya izin adjustment buat beban kerugian ya Pak. Dan mohon bagian produksi ngontrol penggunaan bahan baku supaya nggak boros ya Pak. Hasilnya, kehilangan stok akan terus berulang karena kamu cuma nyatet dan lapor, nggak ada usaha untuk nyari tahu penyebabnya. Sedangkan akuntan yang punya business acumen, dia bakal turun ke pabrik buat ngobrol-ngobrol dengan teknisi dan orang pabrik, biasanya sambil ngopi-ngopi. Setelah tahu penyebab sesungguhnya, dia menghadap bos. Pak, saya nemu selisih stok di sistem, tapi sudah saya telusuri penyebabnya. Mesin kita settingannya sudah haus Pak. Jadinya selalu ada material yang tumpah di awal proses. Karena teknisi harus pancing dulu mesinnya biar stabil. Kita perlu kalibrasi rutin mesin kita setiap bulan. Dengan biaya 5 juta, kita bisa selamatin bahan baku 50 juta per bulannya. Dan satu lagi, saya lihat layout gudang naruh bahan baku terlalu jauh dari mesin. Saya sudah minta layoutnya diubah supaya prosesnya jadi lebih lean dan lebih efisien. Pahami bisnis proses di semua divisi, dari procurement sampai riset dan development, HR, sales, sampai IT. Begitu paham, kamu akan dapat feel-nya seperti apa bisnis itu yang sebenarnya. Business acumen lahir tidak dari teori atau konsep, tapi dari eksekusi demi eksekusi, dari kesuksesan dan juga dari kegagalan. Makanya skill ini hanya bisa kita temukan di orang-orang yang tipikal street smart. Entrepreneur mostly street smart. Mereka punya kemampuan berpikir dan merespon keadaan dengan cepat, dan in most cases mampu mengubah masalah jadi peluang. Di divisi keuangan, business acumen biasanya baru muncul setelah menduduki posisi senior, misalnya financial controller
atau treasurer. Di skill keempat dan skill kelima yang akan kita bahas sebentar lagi, tipikal ilmunya para senior manager yang posisinya sudah sangat mantap sehingga nyaris tidak bisa digantikan. Masuk ke level senior manager, kamu wajib punya kekuatan data untuk mengontrol biaya melalui harian analisis. Ingat, akuntan mahal itu bukan sekedar tukang potong biaya. Dia tahu kapan angka itu membengkak, berapa bengkaknya, di mana pemborosannya, tahu juga penyebabnya, dan siapa atau divisi mana yang seharusnya bertanggung jawab. Di lapangan ini biasanya sudah masuk area office politik, Pak. Pas ada varian merah alias boncos di laporan keuangan, akuntan biasa cuma bisa pasrah dan bilang beban produksi kita naik bulan ini, Pak. Akhirnya divisi accounting cuma jadi keset divisi lain dan disalahin karena dianggap gak bisa jaga duit. Tapi accounting yang bergaji 2 digit beda. Dia datang bawa data yang gak bisa didebat. Di depan direksi dia bisa nunjuk hidung tepat sasaran cara elegan. Beban produksi kita merah bukan karena orang pabrik boros bahan baku, Pak. Tapi saya nemu data kalau bagian purchasing sengaja beli bahan baku grade B demi ngejar diskon murah dari vendor baru. Akibatnya barang rusak atau waste di dalam mesin pabrik bengkak 2 kali lipat. Jadi yang harus dievaluasi adalah strategi pembelian purchasing, Pak, bukan orang produksinya. Boom. Di sini harga diri kamu sebagai orang accounting naik. Kamu disegani karena bicara dengan data valid. Gak bisa dibantah, bukan pakai asumsi. Dari skill pertama sampai skill yang keempat tadi kita banyak fokus ke dalam. Artinya kamu banyak berurusan dengan orang-orang kantor sendiri. Nah, selanjutnya gimana kalau berurusan dengan pihak eksternal? Dirjen pajak misalnya yang punya otoritas jauh di atas perusahaan kita. Mau pakai cara aneh-aneh untuk nyelesain masalah pajak? Hati-hati. Cortex sudah berjalan secara penuh sekarang. Oke, kita masuk ke skill yang kelima, tax planning pasca Cortex. Skill terakhir yang membuat nilai tawarmu mutlak di mata owner adalah kemampuan mendesain tax planning yang legal dan dilakukan sejak di awal transaksi. Banyak akuntan yang kerjanya pasif. Begitu akhir tahun semua nota dikumpulin, dihitung, lalu kaget dan panik sendiri pas lihat pajaknya meledak. Akhirnya sibuk mencari cara aneh-aneh di laporan akhir yang justru bikin akhir pajak curiga dan nurunin surat pemeriksaan. Ingat, orang pajak itu egonya tinggi. Kalau kamu main kucing-kucingan di akhir, perusahaan bisa habis kena penalti. Akuntan bergaji mahal, otaknya jalan sebelum transaksi terjadi, Pak. Kalau kamu mau bergaji tinggi, kamu harus melakukan penghematan pajak dengan cara mendesain transaksi perusahaan secara legal sejak di awal. Contoh konkretnya gini, perusahaan mau ambil proyek pengadaan dan instalasi mesin senilai 5 miliar. Orang accounting biasa bakal langsung bikin satu kontrak gelondongan, kontrak pengadaan dan jasa instalasi senilai 5 miliar. Hasilnya, karena kontraknya digabung seluruh nilai 5 miliar itu berpotensi dianggap objek pajak jasa atau dokumen pendukungnya jadi abu-abu dan rawan jadi temuan audit. Tapi akuntan yang gajinya mahal, mainnya legal. Sebelum kontrak ditandatangani, dia pelajari dulu aturan mainnya, baru menghadap direksi. Pak, jangan bikin satu kontrak gabungan. Kita split transaksi 5 miliar ini jadi 2 kontrak terpisah secara legal. Kontrak pertama khususnya untuk penjualan barangnya 4 miliar. Ini murni penyerahan barang yang rapi dan terukur, PPN 11%. Kontrak kedua khusus kontrak jasa pemasangan dan pemeliharaannya sebesar 1 miliar. Sehingga kita potong PPh 2 tiket, tarif 2% secara persisi hanya pada nilai jasa, bukan dari keseluruhan 5 miliar. Hasilnya, cash out pajak perusahaan jauh lebih efisien dan terukur secara legal. Risiko dispute dengan fiskus hilang dan pas akun perusahaan kita dicek sama orang DJP, datanya rapi mutlak tanpa celah perdebatan. Begitu kamu bisa jadi perisai hukum bagi perusahaan, sekaligus menjadi penghemat duit melalui arsitektur keuangan. Kira-kira owner mana yang tega ngasih kamu gaji rendah? Gaji gede itu bukan hadiah ya teman-teman. Terlebih di masa sulit seperti sekarang ini. Gaji entah itu yang 2 digit atau yang sebatas UMR, itu murni pertukaran nilai bisnis. Punya self worth itu penting supaya kita nggak diremehin. Tapi punya market value yang tinggi jauh lebih penting. Selama kamu masih di posisi yang membutuhkan, bukan yang dibutuhkan, nobody cares about your feeling. Tantangannya adalah bisa nggak kamu memutar posisi itu supaya perusahaan yang lebih membutuhkan kamu dan mengejar-ngejar kamu. Mungkin ada yang bilang, ampun Pak, saya cuma staf biasa, saya bukan CFO. Nah dengerin ya, justru itu masalahnya. Kamu tidak akan pernah mencapai level CFO kalau mentalmu tetap mentok di level staff. Gimana? Masih sanggup? Atau balik lagi nonton video flexing gaji 2 digit.
Tapi di TikTok, kalau kamu mau pindah dari level pelaksana ke level pengambil keputusan supaya digaji lebih tinggi, maka mulailah berpikir, berbicara, dan bertindak layaknya orang bisnis. Mau tahu caranya naik kelas jadi manajer yang bisa membedah angka? Coba tonton video yang satu ini. Saya Putra, sampai ketemu di sana ya.